Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel kesayangan kalian, channel kesayangan para netizen juga, yaitu Petada TV. Pada kali ini kita akan membahas ataupun menceritakan kisah muslim selanjutnya, yaitu kisah muslim tentang kisah Nabi Salih alaihissalam. Silahkan yang belum subscribe, kami tunggu 5 detik. Silahkan tekan tombol subscribe-nya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Siapkan earphone, siapkan headset kalian. Rebahan, cari posisi rebahan yang enak. Dan mari kita mulai. Kisah Nabi Salih alaihissalam di daerah Hijr yang terletak di antara Hijaz dan Syam, di mana tempat tersebut sekarang disebut Madain Salih. Ada sebuah kabilah yang tinggal, namanya kabilah Samud. Nenek moyang mereka nasabnya sampai kepada Sa'am bin Nuh. Kehidupan mereka makmur. Mereka memahat gunung dan menjadikannya sebagai rumah. Mereka menempati rumah itu di musim dingin untuk melindungi mereka dari hujan dan angin kencang. Mereka juga membuat istana pada tanah-tanah yang datar yang mereka tempati di musim panas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada mereka nikmat yang begitu banyak. Allah memberikan kepada mereka tanah yang subur, air tawar yang melimpah, kebun-kebun yang banyak, tanaman-tanaman, dan buah-buahan. Akan tetapi mereka membalas nikmat tersebut dengan sikap ingkar. Mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyembahnya. Yang mereka sembah malah patung dan menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah. Kepada patung-patung itu mereka berdoa, mempersembahkan korban dan memberikan sikap tadaru atau perendahan diri kepadanya. Maka Allah ingin memberi mereka hidayah dengan mengutus seorang nabi di antara mereka, yaitu Nabi Salih alaihissalam. Ia adalah seorang yang mulia, bertakwa dan dicintai di kalangan mereka. Mulailah Nabi Salih alaihissalam mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan menyembah patung-patung. Ia berkata kepada mereka yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia." Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Tetapi kaumnya malah mengatakan yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, "Wahai Salih, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Quran Surat Hud ayat 62-63. Meskipun begitu, Nabi Salih alaihissalam tidak membalas ejekan mereka dan tetap terus mendakwahi mereka. Beliau mengingatkan mereka dengan peristiwa yang menimpa umat-umat sebelum mereka, berupa pembinasaan yang disebabkan kekafiran dan sikap keras mereka. Beliau berkata yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, "Dan ingatlah olehmu di waktu Allah menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa setelah kaum Ad, dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan." Quran Surat Al-A'raf ayat 74. Nabi Salih alaihissalam juga mengingatkan nikmat-nikmat Allah kepada mereka yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, "Apakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini, dengan aman?
di dalam kebun-kebun serta mata air dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut, dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Quran Surat Asy-Syura surat 100 ayat 146 sampai 152. Ya, surat Asy-Syura apa Asy-Syu'ara ya? Mohon dikoreksi jika ada kesalahan di kolom komentar ya guys ya. Oke, lanjutkan. Selanjutnya beliau menerangkan kepada mereka jalan yang lurus, yaitu hanya beribadah kepada Allah, dan bahwa sekiranya mereka mau meminta ampun dan bertobat kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dan menerima taubat mereka. Beliau berkata yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Quran Surat Hud ayat 61. Maka berimanlah segolongan kaumnya yang fakir, sedangkan golongan yang kaya tetap kafir dan bersikap sombong sambil mendustakan. Mereka berkata yang terdapat di dalam Al-Quran, yang artinya, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sesungguhnya kalau kita begitu, kita benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah orang yang sangat pendusta lagi sombong. Quran Surat Al-Qamar ayat 24-25. Ketika itu pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka, tahukah kamu bahwa Salih diutus menjadi Rasul oleh Tuhannya? Maka golongan yang beriman tetap percaya dengan apa yang dibawa Nabi Salih alaihissalam. Mereka berkata yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Salih diutus untuk menyampaikannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 75. Sedangkan orang-orang kafir tetap di atas kesesatannya dan dengan tegas mereka berkata yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 76. Ketika Nabi Salih alaihissalam melihat mereka tetap berada di atas kekafiran dan kesesatannya, maka ia berkata yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, wahai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya? Maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku menurhakainya? Maka kamu hanya menambah kerugian kepadaku. Quran Surat Hud ayat 63. Nabi Salih alaihissalam ketika itu berdakwah kepada kaumnya dengan akhlak dan adab yang mulia. Beliau berdakwah kepada mereka dengan hikmah, nasihat yang baik, dan terkadang dengan berdebat pada saat dibutuhkan. Berdebat untuk menguatkan bahwa beribadah kepada Allah itulah yang benar dan merupakan jalan yang lurus. Akan tetapi kaumnya tetap saja berada di atas kekafiran. Bahkan mereka sampai membuat makar untuk Nabi Salih alaihissalam agar manusia tidak ada yang beriman. Pernah suatu hari Nabi Salih mengajak mereka beribadah kepada Allah dan menerangkan nikmat-nikmat Allah yang besar, dan bahwa nikmat tersebut harus disyukuri dan diingat. Tetapi mereka malah mengatakan kepadanya yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, kamu tidak lain hanya seorang manusia seperti kami, maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 154. Maka Nabi Saleh alaihissalam menanyakan kepada mereka mukjizat yang mereka inginkan. Lalu mereka menunjukkan kepada sebuah batu besar yang berada di samping mereka, agar dari batu tersebut keluar unta yang hamil.
Dan mereka sebutkan pula sifat-sifat unta yang mereka inginkan agar Nabi Saleh alaihissalam tidak mampu mewujudkannya. Lalu Nabi Saleh alaihissalam berkata kepada mereka, "Bagaimana menurut kalian jika aku memenuhi permintaan kalian? Apakah kalian mau beriman kepadaku, membenarkanku, dan beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kalian?" Mereka menjawab, "Ya." Bahkan mereka berjanji demikian kepada Nabi Saleh alaihissalam. Maka Nabi Saleh alaihissalam berdiri dan salat dan melaksanakan salat. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah Subhanahu wa taala mewujudkan permintaan mereka. Setelah beberapa saat kemudian muncullah seekor unta betina yang hamil dan besar dari batu itu sebagai bukti yang jelas dan dalil yang kuat terhadap kenabian Nabi Saleh alaihissalam. Maka ketika kaum Nabi Saleh alaihissalam melihat unta itu dengan bentuk yang menakjubkan, sebagian kaumnya beriman, tetapi kebanyakan mereka kafir dan tetap di atas kesesatannya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Saleh alaihissalam agar memerintahkan kaumnya tidak menyakiti unta itu. Maka Nabi Saleh alaihissalam berkata kepada kaumnya yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang artinya, "Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Keadaan tetap terus seperti itu hingga berlalu waktu yang panjang. Ketika itu unta tersebut meminum air sumur pada hari tertentu, sedangkan mereka meminum air sumur pada hari yang lain secara bergiliran. Dan pada hari ketika unta meminum air sumur sedangkan mereka tidak, maka mereka memerah susunya. Lalu unta itu mengeluarkan susu yang cukup buat mereka semua. Akan tetapi iblis menghasut mereka. Ia menghias kepada mereka jalan yang buruk sehingga mereka pura-pura tidak tahu peringatan Nabi Saleh alaihissalam kepada mereka. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk membunuh unta itu. Saat itu jumlah orang yang sepakat untuk membunuhnya 9 orang, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang artinya, "Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi dan mereka tidak berbuat kebaikan." Quran Surat An-Naml ayat 48. Selanjutnya mereka bersepakat dengan kaum mereka yang lain untuk melaksanakan niat buruk itu. Saat itu yang bertindak langsung untuk membunuhnya adalah orang yang paling celaka di antara mereka dan paling besar kerusakannya. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Qudar bin Syalib. Maka pada pagi hari kaum Nabi Saleh alaihissalam berkumpul di suatu tempat yang luas, menunggu kehadiran unta itu untuk mewujudkan niat jahat mereka itu. Tidak lama kemudian unta yang besar itu pun lewat. Lalu salah seorang di antara mereka maju dan memanahnya dengan panah yang tajam yang mengenai betisnya, sehingga unta itu jatuh ke tanah. Maka Qudar bin Syalib menusuknya dengan pedang hingga unta itu pun mati. Ketika itu Nabi Saleh alaihissalam mengetahui perbuatan yang dilakukan kaumnya itu, yang ditambah dengan sikap mengejek beliau dan mengolok-oloknya dengan berkata yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, "Wahai Salih, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Quran Surat Al-A'raf ayat 77. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya bahwa azab akan turun menimpa kaumnya setelah berlalu 3 hari. Nabi Saleh alaihissalam pun berkata kepada kaumnya yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Quran Surat Hud ayat 65. Meskipun mereka sudah diancam, tetapi mereka malah mendustakan, bahkan mengejek beliau. Maka ketika malam harinya, segolongan orang-orang kafir dari kaum Nabi Saleh alaihissalam berkumpul dan bermusyawarah untuk membunuh Nabi Saleh alaihissalam, agar mereka dapat bebas darinya sebagaimana mereka dapat bebas dari unta itu.
Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang artinya, mereka berkata, "Bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari. Kemudian kita katakan kepada ahli warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu, dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar." Dan mereka merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan kami merencanakan makar pula, sedang mereka tidak menyadari. Quran Surat An-Naml ayat 49 sampai 50. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyegerakan ajab untuk 9 orang itu. Dia mengirimkan kepada mereka batu besar dan membinasakan mereka. Selanjutnya setelah berlalu 3 hari, maka orang-orang kafir keluar pada pagi hari dari hari ketiga sambil menunggu benarkah azab dan siksaan akan menimpa mereka. Maka tidak beberapa lama datanglah suatu suara keras yang mengguntur dari langit dan goncangan bumi yang keras dari bawah mereka, sehingga nyawa mereka melayang, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum yang mengetahui. Dan telah kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa. Quran Surat An-Naml ayat 52 sampai 53. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengajab kaum Nabi Shalih alaihissalam karena kekafiran dan sikap keras kepala mereka, dan karena mereka berani membunuh unta Allah itu serta mengolok-olok nabinya dan tidak beriman kepadanya. Maka setelah pembinasaan itu, Nabi Shalih alaihissalam dan kaumnya yang beriman berdiri memperhatikan mereka. Nabi Shalih alaihissalam berkata yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Quran Surat Al-A'raf ayat 79. Ketika Nabi Salih alaihissalam pergi ke Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah, beliau melewati perkampungan Samud, sekarang dikenal dengan nama Madain Salih. Lalu beliau memerintahkan para sahabatnya untuk ada kesalahan dalam penyampaian. Ketika Nabi Muhammad SAW pergi ke Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah, beliau melewati perkampungan Samud, sekarang dikenal dengan nama Madain Saleh. Lalu beliau memerintahkan para sahabatnya untuk tidak melewatinya kecuali dalam keadaan menangis, dengan tunduk dan takut karena khawatir mereka ditimpa seperti yang menimpa penduduknya. Beliau bersabda yang terdapat di dalam hadis yang artinya, "Janganlah kamu masuk ke perkampungan kaum yang diajab ini kecuali dalam keadaan menangis. Jika tidak bisa menangis, maka janganlah memasukinya agar tidak menimpa kamu apa yang menimpa mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau juga memerintahkan mereka agar tidak meminum airnya. Itulah kisah Nabi Shalih alaihissalam, di mana Nabi Shalih alaihissalam sudah memberikan nasihat kepada kaumnya, namun hanya sedikit yang beriman, dan malah banyak yang kafir dan mendustakan serta tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mudah-mudahan kisah kali ini memberikan faedah dan manfaat untuk kita semua. Dan kita akan lanjutkan kisah-kisah muslim selanjutnya esok hari ataupun di lain waktu. Tetap pantengin, tetap pantau PTDA TV. Terima kasih yang sudah mampir, yang sudah mendengarkan serta menonton videonya sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar menjadi motivasi untuk kami agar terus membuat konten ataupun video yang bermanfaat lainnya. Dan juga silahkan berkomentar silahkan kritik, saran ataupun masukan di kolom komentar, yang intinya untuk membangun channel kami. Dan juga silahkan bila mana punya
request tentang kisah-kisah apa yang ingin dibacakan ataupun game-game apa yang ingin di-review, silahkan di kolom komentar. Nanti kami insyaallah balas satu persatu. Oke, itu saja sobat PTDA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.